Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi rekan-rekan sekalian. Di sini izinkan saya untuk mewakili kelompok saya, yakni untuk menjelaskan mengenai presentasi kami, di mana ini merupakan tugas mahasiswa akuntansi pada semester 1 mengenai laporan keuangan suatu UMKM. Berikutnya ada anggota dan rekan-rekan tim saya yang telah membantu untuk menyelesaikan tugas berikut ini. Saya akan mulai perkenalan dari diri saya sendiri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zain Adrian Mazda dengan NIM 052. Kenalkan nama saya Ahmad Aldiansa, NIM 031. Perkenalkan, nama saya Haris Suhud dengan NIM 061. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Ardiansyah dengan NIM 046. Baik, itu adalah perkenalan dari anggota dan juga rekan-rekan saya. Berikutnya ada daftar isi, dimulai dari yang pertama yakni nama kelompok sampai dengan yang nanti terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Bisa minta tolong langsung di next. Nah, berikut ada identitas usaha, yakni tentunya mengandung identitas dari usaha itu sendiri dan juga sedikit sejarahnya. Dimulai dari identitasnya, yang pertama ada nama UMKM-nya. Nah, untuk nama UMKM yang kami pilih sendiri adalah Pangkas Rambut Firdaus, di mana UMKM ini termasuk pada jenis UMKM potong rambut atau spesialis di pangkas rambut. Nama pemilik UMKM-nya adalah Saudara Aziz dan alamat UMKM-nya berada di Jalan Zainal Abidin nomor 38, Tambak Sumur, Kabupaten Sidoarjo. Berikutnya ada sejarahnya. Nah, untuk pangkas rambut Firdaus sendiri berlokasi seperti yang saya telah sebutkan di Jalan Zainal Abidin nomor 38, Tambak Sumur di Kabupaten Sidoarjo. Nah, pangkas rambut ini merupakan usaha keluarga oleh sang pemilik, yakni Bapak Aziz itu sendiri. Dan usaha ini telah dilaksanakan dengan menyewa ruko pada tahun 2013. Lokasi ini menurut kami strategis karena berada di dalam perkampungan dan berada di tempat yang banyak dilalui oleh masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018, Bapak Aziz memilih untuk menyewa ruko lain dikarenakan sewa ruko di tempat yang lama sudah terlalu mahal. Dan di mana rokok yang telah berganti tersebut masih bertahan sampai saat ini. Baik, bisa dilanjut. Nah, untuk kendala dari laporan ini sendiri terdapat di penjurnalan transaksi yang telah kami lakukan, di mana basis dari atau data yang kami ambil sebagai acuan transaksi hariannya itu hanya semata menggunakan ingatan dan juga jarang memanfaatkan buku tulis. Dikarenakan untuk pemilik usahanya sendiri, Bapak Aziz itu jarang menggunakan catatan, hanya menerima atau hanya perkiraan orang saja. Semisal suatu hari, semisal hari Senin atau hari Rabu itu sekiranya rame, kami bisa patok dari 20 hingga 30 orang patokan. Dan itu juga berdasarkan data yang kami terima dari Bapak Aziznya langsung. Sehingga data yang kami cantumkan pada jumlah transaksi tidak bisa spesifik, hanya patokan angka sesuai data yang Bapak Aziz berikan saja. Nah, berikutnya ada identifikasi laporan posisi awal keuangan. Seperti yang dapat rekan-rekan lihat sekarang, di laporan posisi keuangan awal terdapat aset dan juga liabilitas dan ekuitas. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari aset terlebih dahulu. Dalam aset ini sendiri dibagi menjadi dua, ada aset tetap dan juga aset lancar. Nah, untuk di aset tetap sendiri ada 4 buah akun, yang dimana akun yang pertama adalah kas usaha itu sendiri yang tunai, itu ada sebesar 1,350 ribu atau 1.350.000, dan kas di bank sebesar 16.150.000, dan untuk piutang usaha sendiri adalah nol, di mana artinya tidak ada orang yang mengutang atau membayarnya masih ditunda pada pangkas rambut Firdaus ini. Dan untuk peralatannya sendiri setelah kami lakukan survei itu kurang lebih berkisar sekitar 3.450.000. Dan ketika di total
dari aset tetap ini mencapai harga hingga 19.950.000. Kemudian berikutnya ada aset lancar, di mana aset lancar ini terdapat hanya satu buah akun, di mana akun tersebut adalah akun perlengkapan, dan untuk nominalnya sendiri terdapat di angka 50.000. Dan apabila total aset ini kita jumlahkan semuanya mencapai angka hingga 20 juta rupiah. Berikutnya ada liabilitas dan juga ekuitas. Liabilitas dan ekuitas tentunya udah sesuai namanya juga, ada liabilitas dan juga ada ekuitas. Untuk liabilitas sendiri terdapat hanya ada satu akun, yakni akun hutang, di mana akun hutang sendiri itu jumlah nol, alias tidak ada, usaha ini tidak berhutang sama sekali. Dan untuk di ekuitas ada satu akun yakni akun modal itu berjumlah 20 juta, sehingga apabila liabilitas dan ekuitas tambahkan atau dijumlahkan maka akan mencapai nominal sebanyak 20 juta rupiah. Dan nilai ini merupakan nilai yang balance antara total liabilitas dan ekuitas berbanding dengan total aset. Sama-sama memiliki nominal 20 juta. Perkenalkan, saya Haris Suhud dengan NIM 061. Berikut adalah jurnal transaksi selama bulan Desember 2024 di mana transaksi tersebut berada di Pangkas Rambut Firdaus. Transaksi ini hanya dilakukan sampai 3 minggu awal Desember dikarenakan pemilik usaha memilih untuk tutup selama hari Natal. Dan contoh transaksinya di tanggal 1 Desember adalah yang mana nominalnya sebesar 600.000. Dan contoh pembayaran kulit utilitas dan sewa dan lain-lain di tanggal 11. Membayar listrik dan air sebesar 350.000. Dan selanjutnya adalah buku besar. Buku besar ini dalam pendapatan dicatat secara konsisten dalam buku besar, menunjukkan adanya pemasukan yang berkelanjutan, yang mana buku besar ini dalam pendapatan dicatat sebesar 4.960.000 dan di kas mendapat 6 juta, di debit 6.310.000 dan dikurangi di kredit 1.350.000 dan hasilnya balance kas dan pendapatan. Dan selanjutnya adalah peralatan 3.450 dan perlengkapan 50, kas di bank 15.150.000, hutang 0, buku besar 1 juta, beban sewa 1 juta, beban utilitas 350, modal 20 juta. Next. Gak apa-apa, wes. Gak apa-apa. Next, diedit aja nanti. Dan selanjutnya adalah neraca awal. Neraca awal ini dalam periode Desember 2024. Laporan neraca awal tukang cukur Firdaus ini yang mana di aset kas 4.960.000, kas di bank 15.150.000, peralatan 3.450.000 dan lain-lain. Dan ini hasilnya ini semuanya sama dengan yang di buku besar dan totalnya semuanya 24.960.000 di debit dan di kredit juga sama 24.960.000 dan hasilnya juga balance. Baik, di sini saya Jaki Ardiansyah akan menjelaskan penyusutan peralatan, yaitu menggunakan metode garis lurus di mana harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Harga perolehan yaitu 3450 dikurangi nilai residu 2250 dibagi umur ekonomis 5 tahun mendapatkan nilai sebesar 240.000. Nah, angka 240.000 ini dibagi 1/12 memperoleh 20.000 karena saya hanya menggunakan pada bulan Desember. Nah, berikut ini adalah tabel depresiasi menggunakan metode garis lurus, di mana pada tahun 2020 yaitu biaya 3.450, depresiasi per tahunnya 240.000, akumulasi depresiasinya 240.000 dan nilai bukunya adalah 3210. Nah,
pada tahun 2024 bulan Desember biayanya 3.450, depresiasi per tahun 20.000, akumulasi depresiasi 1.220.000 dan nilai bukunya 2230. Next, Kak. Next. Nah, berikut ini adalah jurnal penyesuaiannya di mana perlengkapan pada bulan Desember digunakan sebesar 50.000 dan penyusutan peralatan sebesar 20.000. Berikut ini adalah jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 50.000 dan yang kedua ada beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 20.000. Nah, berikut ini juga jurnal neraca saldo setelah disesuaikan di mana ada kas sebesar 4.960, kas di bank 15.150.000, peralatan 3.450, terus utang usaha tidak ada, pendapatan sebesar 4.960, modal usaha 20 juta, beban sewa 1 juta, beban utilitas 350, beban perlengkapan 50.000 dan akumulasi penyusutan 20.000 dan mendapatkan total sebesar 24.980.000 di debit dan di kredit 24.980. Next. Lapar rugi siapa? Oh. Hari siapa? Siapa tanya? Hari siapa? Baik, di sini selanjutnya ada laporan laba rugi, yaitu pendapatan jasa dikurangi beban-beban yang ada, yang di mana pendapatan jasa sebesar 4.960 dikurangi beban utilitas senilai 350, beban sewa 1 juta, beban perlengkapan 50.000, beban penyusutan peralatan 50.000, dan total beban yaitu senilai 1.420. Jadi 4.960 dikurangi 1.420 yaitu 3.540. Next, Kak. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas di mana modal awal yaitu 20 juta ditambah laba usaha senilai 3.540.000 jadi mengalami kenaikan sebesar 23.540. Jadi total modal akhirnya adalah 23.540.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldiansa dengan NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan setelah adanya jurnal penyesuaian. Jadi pada laporan posisi keuangan ini terdapat aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Pada aset tetap ini terdapat akun yaitu akun kas senilai 4.960.000. Kemudian ada kas di bank senilai 15.150.000. Kemudian ada nama akun piutang usaha senilai 0. Kemudian ada nama akun peralatan senilai 3.450.000. Jadi total aset tetap 23.560.000. Kemudian aset lancar. Pada aset lancar ini terdapat akun perlengkapan yakni 0. Kemudian ada akun akumulasi penyusutan peralatan seharga 20.000. Jadi total aset lancarnya 20.000. Kemudian digabungkan total aset senilai 23.540.000. Kemudian ada liabilitas. Di liabilitas ini terdapat akun yakni nama akunnya hutang senilai 0. Kemudian ada ekuitas dengan nama akun modal senilai 23.540.000. Jadi totalnya 23.540.000.
Jadi total aset dan total liabilitas dan ekualitas ini balance di angka 23.540.000. Next. 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 Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini kita melakukan penutupan pada jurnal, kita melakukan penutupan pada masing-masing akun, di mana di antara lain ini ada akun modal senilai 23.540.000 ditutup pada Etisar laba rugi. Kemudian ada pendapatan senilai 40 juta. Senilai 4.960.000 ditutup pada Etisar laba rugi. Kemudian 1.400.000 utilitas senilai 350.000, kemudian beban perlengkapan senilai 50.000, kemudian beban sewa senilai 1 juta, kemudian beban penyusutan peralatan. Next. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah melakukan observasi terhadap pelaporan keuangan pada UMKM Pangkas Rambut Firdaus, kami menyarankan agar UMKM Pangkas Firdaus lebih konsisten lagi dalam mencatat laporan keluar masuknya transaksi. Kemudian sarannya, setelah kami melakukan observasi terhadap laporan pada UMKM Pangkas Rambut Firdaus, kami merekomendasikan agar pemilik dapat lebih rajin lagi membuka pangkas rambut supaya lebih menaikkan laba yang diperoleh. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.